Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan industri pangan halal dengan kajian halal slaughter. Materi ini saya buat berbasis beberapa informasi terkait dengan standar pemotongan pada rumah pemotongan unggas, baik secara umum maupun ayam, gitu. Demikian pula implementasi beberapa kegiatan pada sejumlah rumah pemotongan hewan. Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan halal slaughter ini. Mulai dari komponen fisik bangunan, proses penyembelihan, siapa pelaku penyembelihannya, hingga proses-proses yang terjadi selepas kegiatan proses penyembelihan. Baik, kita akan mulai. Rumah pemotongan unggas memiliki peran yang sangat penting. Saya hanya mencoba melihat komparabel saja, karena komponen komoditas unggas ini kontribusinya cukup besar dalam sektor industri terkait dengan produksi daging maupun nilai investasinya. Investasi dalam negeri sudah lebih dari atau sama dengan setidaknya 74%, penanaman modal asing hingga mencapai 97%, dengan total kapasitas produksi daging yang cukup besar dibanding beberapa komoditas yang lain. Nah, terkait dengan implementasi RPU, RPA maupun RPH, itu sebetulnya ada beberapa hal terkait dengan NKV. Yang kedua adalah kaitannya dengan standar halal slaughter. Pada tatap muka kali ini, standar NKV mungkin saya hanya membicarakan sekilas saja. Namun, konsentrasi besar adalah pada halal slaughter dan titik-titik kritis yang ada pada halal slaughter. Nah, terkait dengan NKV atau nomor kontrol veteriner, itu ada beberapa persyaratan terkait dengan penanggung jawab kesehatan masyarakat veteriner, bangunan, fasilitas higien, dan sanitasi. Ada beberapa target evaluasi berdasarkan file NKV. Teknis operasional standar NKV bisa dilihat pada video saya yang lain terkait dengan manajemen pemotongan ternak. Ada beberapa short movie di sini, ada short movie yang akan ditayangkan, namun saya akan skip saja karena lebih berkonsentrasi pada halal slaughter. Mungkin pada kajian berikutnya atau di link YouTube lainnya, silahkan kalian bisa melihat pada bagian manajemen pemotongan ternak. Nah, kemudian ada beberapa kriteria penilaian akhir dari sekian banyak standar NKV. Jadi, ada beberapa kelas, 5 kategori, item checklistnya jumlahnya sekian yang ditayangkan tersebut. Nah, dari beberapa komponen-komponen tersebut, intinya ketika itu di-cross sebagai komponen nomor kontrol veteriner, ketika jumlah penyimpangan mayor, minor, dan sebagainya, itu menjadi kunci untuk menentukan level atau tingkat NKV-nya. Sebagai satu contoh adalah pada poin 1 di atas, dari hasil contoh evaluasi NKV ditemukan penyimpangan minor sekian, 22, 42 mayor, serius 24, dan kritis 12. Maka kita bisa langsung meng-cross-check pada level atau tingkat NKV yang pastinya hanya berada pada level 4. Karena level di atasnya mempersyaratkan, misalnya pada level 3 itu kurang dari 6 untuk minor, kurang dari 15 untuk mayor, demikian pula untuk serius, dan titik kritisnya kurang dari
Maka kalau berada pada contoh poin nomor 1 tadi, maka jumlah penyimpangan itu menjadi sangat banyak, sehingga hanya berada pada level 4. Pada level 4 tersebut, maka masih berada pada tahap pembinaan dan memperoleh surat keterangan pra-NKV. Jadi hanya memberikan atau diperoleh pra-NKV saja. Nah, mungkin ini yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ini akan terkait dengan evaluasi NKV. Pada poin YouTube lainnya saya ada memberikan sedikit penjelasan tentang ini, tapi kita skip pada tatap muka ini. Nah, kaitannya dengan industri perunggasan apa? Bahwa sebetulnya industri perunggasan misalnya secara umum atau industri terkait dengan budidaya ruminansia atau ternak besar lainnya, saya memberikan contoh dengan tingkat kompleksitas yang lebih. Ada integrated atau vertical integration system pada poultry industry. Processing plant memberikan kontribusi yang cukup besar pada titik itu. Terus hubungannya apa? Bahwa ternyata beberapa komponen mulai dari grow out, pola breeder dan sebagainya itu memiliki juga standar dan akan berkaitan dengan hubungan untuk pemenuhan kebutuhan produk yang asuh, aman, sehat, utuh, ya, dan halal. Ini adalah salah satu contoh gambaran pemeliharaan broiler pada sebuah kandang closed house. Bagaimana hubungannya? Nah, ternyata kaitannya dengan aman dan utuh misalnya, bahwa ternyata proses penempatan pada zona-zona yang berbeda, pada jarak dari kipas yang berbeda itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Ini adalah hasil riset kami yang telah dipublikasikan dalam sebuah jurnal, bahwa ada pengaruh panjang kandang terhadap nilai water holding capacity, ada pengaruhnya terhadap pH daging, demikian pula weight stripping. Weight stripping yang semakin besar cenderung menghasilkan kualitas daging yang lebih jelek. Nah, kemudian ini adalah sebuah gambaran sebelum kita masuk ke konseptual pemotongan halal. Transportasi sedemikian luar biasa, tingkat stres yang dihadapi ternak, ayam, maupun hewan besar lainnya itu luar biasa menjelang pemotongan. Ini adalah contoh-contoh gambar saja. Bagaimana berhubungan dengan halal slaughter? Ini adalah sebuah hasil yang belum kami publikasikan, bahwa ternyata jarak transportasi itu, saya hanya meng-highlight pada bagian kuning ini, memiliki dampak semakin jauh jaraknya itu, durasi bleedingnya menjadi lebih lama. Demikian pula durasi wing flappingnya. Nah, kemudian relevansinya apa? Relevansinya adalah parameter-parameter yang kami sajikan ini adalah indikator stunning effectivity. Stunning effectivity memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan kehalalan produk. Secara prinsip, produk halal adalah sebuah produk yang dihasilkan dari penyembelihan halal dari hewan yang halal. Nah, stunning ini memiliki dampak. Kalau kurang, mungkin tidak masalah, tetapi kualitasnya jelek, kualitas karkasnya, karena wing flapping berkaitan dengan broken wing bone, dan berarti menjadi defek karkas. Namun, overstun, overstun ini berkaitan dengan kematian. Ketika ayam itu mati sebelum mendapatkan proses lanjut dalam artian bleeding atau penyembelihan, maka kehalalan produknya menjadi dipermasalahkan. Jadi, ternak yang mati sebelum proses penyembelihan tidak boleh diproses lebih lanjut. Maka keterkaitan stunning effectivity dan stres yang dihadapi sebelumnya itu juga berkaitan dengan konseptual keberhasilan dalam proses penyembelihan secara halal. Nah, kemudian kita mulai masuk pada kaitan dengan sertifikasi halal. Ini contoh yang paling mudah adalah ketika kita mencoba membawa ini pada standar sertifikasi halal
dari LPPOM MUI. Memang saat ini sudah mulai ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH). Namun dengan berbagai pertimbangan dan kesiapan berbagai lembaga yang penyelia halal, sampai saat ini hingga 2 tahun ke depan saat video ini dibuat, itu masih berada teknis penyelenggara auditor halal, mohon maaf, itu masih berada pada tanggung jawab LPPOM MUI karena berkaitan dengan kesiapan berbagai lembaga-lembaga penyelenggara jaminan halal lainnya yang mungkin belum siap untuk melakukan kegiatan audit. Nah, ada beberapa standar perlakuan sertifikat. Ketika sebuah perusahaan mendapatkan sertifikat halal, dari mana itu bisa tetap dianggap halal? Yang pertama, butuh ada jaminan kontinuitas bahwa sistem jaminan halal sebagaimana komponen hasil audit itu bisa terselenggara. Itu bisa ditunjukkan dengan laporan hasil audit internal yang biasanya dikirimkan setiap 6 bulan sekali kepada LPPOM MUI. Kemudian evaluasi hasil pelatihan internal maupun manajemen review yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan selama masa berlakunya sertifikat tersebut. Nah, oke. Kemudian yang kedua, sertifikat tersebut berlaku pada komponen produk yang dihasilkan sistem teraudit. Nah, ini menjadi satu komponen yang cukup kritis. Misalnya seperti ini, ketika sebuah rumah pemotongan ayam misalnya, ketika dilaporkan memiliki standar kapasitas hanya 1.000 ekor per jam. Pada proses ketika sertifikat berlaku 2 tahun, di penghujung akhir semester keempat, misalnya menjelang akhir masa berakhirnya ternyata ada pengembangan. Dan ketika itu menjadi tidak dilaporkan pengembangannya, maka bentuk pengembangan alat dalam artian misalnya menambah fasilitas, maka komponen tambahan fasilitas ini menjadi komponen yang tidak teraudit. Dan ini menjadi titik kritis. Nah, ini menjadi komponen yang pasti mendapatkan teguran keras. Karena komponen yang digunakan adalah komponen yang tidak dihasilkan dari sistem teraudit. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa komponen sistem teraudit ada 2 hal. Yang pertama, melalui mekanisme pelaporan. Dan yang kedua, ada auditor halal internal. Nah, seberapa jauh auditor halal internal yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan tersebut bisa menjalankan fungsinya secara amanah. Maka ketika ada komponen-komponen penyimpangan berarti tidak menjalankan secara amanah atau memang ada intrik dari permainan perusahaan tertentu. Pokoknya hanya membutuhkan sertifikasi halal, gitu ya. Kemudian ada penjamin implementasi, ini yang tadi kami sebutkan, auditor halal internal. Dia bertugas untuk mengawasi bahwa implementasi program tersebut berjalan seperti hasil komponen teraudit. Nah, Fatwa MUI tahun 2009 pada nomor 12 itu berkaitan dengan standar sertifikasi penyembelihan halal. Kalian bisa mencoba mendownload itu pada alamat terlampir ini. Ada beberapa standar sertifikat itu bisa diterbitkan, mulai dari komponen hewan, mulai dari komponen penyembelih, komponen alat, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat pada halaman atau laman tersebut ada data fatwanya. Nah, pada bagian bawah itu ada komponen menarik. Sertifikasi halal disandingkan dengan nomor kontrol veteriner. Mengapa? Karena halalan thayyiban itu tidak akan terlepas dari komponen kesehatan veteriner. Demikian pula sebetulnya juga tidak akan terlepas dari komponen HACCP, ya, Hazard Critical Control Point. Nah, ada beberapa hal yang saya petakan menjadi komponen kritis audit halal slaughter. Nah, mengapa saya menyebut itu sebagai audit halal slaughter? Karena kalau komponen kritis ini bisa ditangani dengan baik,
maka bisa menghasilkan produk sembelihan yang halal, gitu ya. Yang pertama hewan yang disembelih, yang kedua kaitannya dengan lokasi, yang ketiga metode penyembelihan, stunningnya, bleedingnya, pencabutan bulu kalau itu unggas, atau skinning mungkin untuk sapi, eviscerating, dan handling metodenya, kemudian mekanisme penjaminan dirty clean area dan keterkaitan najis dan mutanajis, penanganan produk tidak memenuhi kriteria, transportasi, traceability, dan mekanisme labeling. Ini menjadi komponen-komponen kritis dalam sistem jaminan halal. Baik, kita masuk pada komponen satu persatu. Hewan yang disembelih. Berdasarkan fatwa yang tadi disebutkan di atas, kita mencoba mencermati. Hewan yang disembelih pertama adalah hewan yang boleh dimakan. Secara syariat Islam mestinya. Keyakinan lain mungkin memiliki keyakinan yang berbeda. Namun, ketika kita berbicara halal, maka itu sesuai syariat Islam. Yang kedua, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Maka di dalam fatwa tersebut memastikan ada pergerakan-pergerakan tertentu, aktivitas tertentu yang menjadi indikator bahwa hewan itu masih hidup ketika disembelih. Yang ketiga, hewan harus idealnya memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Maka dalam sebuah RPU idealnya ada seorang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Banyak hewan yang bisa disembelih kalau kita melihat analogi gambar pada yang kami sajikan di bawah ini. Sapi, kemudian ada ayam, kambing, ini domba mungkin tidak muncul, itik, burung, itu adalah komponen-komponen yang sudah jelas bahwa itu boleh untuk disembelih. Adalah hewan-hewan yang halal untuk disembelih. Kuda, kuda ini menjadi sedikit unik. 3 mazhab besar, yaitu Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, itu oke, meskipun salah satu di antara ketiganya itu menyampaikan itu sebagai makruh. Namun dengan catatan bahwa itu tetap, artinya kuda itu harus disembelih secara syar'i, memenuhi standar penyembelihan berdasarkan syariat Islam. Namun satu mazhab menyebut itu haram, yaitu mazhab Maliki. Nah, teknis pengambilan keputusan ini terserah, namun secara umum boleh. Memang dari data yang kami miliki dari LP POM MUI sampai saat ini belum ada penyembelihan kuda yang mengajukan sertifikasi halal. Nah, namun demikian saya rasa ketika kita berbicara bahwa komponen teraudit dari sebuah perusahaan besar saja memiliki peluang galak, lah apalagi komponen ternak yang peluang penyembelihannya itu lebih banyak tidak teraudit. Maka skala kepentingan pengambilan keputusan itu kami kembalikan kepada Anda. Yang jelas yang terbaik adalah komponen yang teraudit. Pertanyaannya, apakah kalau tidak teraudit secara halal, misalnya tidak teraudit oleh LP POM MUI, produk itu menjadi tidak halal? Bukan begitu. Produk itu halal ketika Anda menyembelih ayam di rumah, disembelih sendiri, dan Anda memiliki pengetahuan terkait dengan penyembelihan yang halal dan menerapkan ketika menyembelih secara halal, maka ayam yang Anda sembelih itu adalah ayam halal. Saya pribadi melakukan penyembelihan pada saat Idul Kurban, menyembelih kambing dan domba, meskipun sapi sampai saat ini belum pernah. Bukan berarti itu tidak halal, tetapi ketika kita berbicara sistem jaminan halal, maka komponen-komponen itu harus teraudit, dijamin secara standar komponen penyembelihan halal. Baik. Artinya bisa jadi komponen itu ya halal, tetapi kalau berkaitan atau disebut dengan sistem jaminan halal, maka tidak ada sistem yang mendukung itu. Maka kita menyebutnya adalah tersertifikasi atau tidak tersertifikasi. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat di situ ada gambar babi dan anjing. Beberapa orang di Indonesia mengkonsumsi ini. Mungkin kalau yang berkeyakinan lain, babi itu juga rutin dikonsumsi. Tapi jelas kalau kita berbicara pada konsep penyembelihan halal, tidak bisa itu masuk
karena sudah jelas hukumnya bahwa itu menjadi hewan yang haram untuk disembelih. Nah, loh Pak, bagaimana? Apakah itu memungkinkan? Sama sekali tidak ada peluang. Prinsipnya, kalau itu memiliki hukum najis, bahan dasarnya itu najis, maka seberapa kali pun dicuci, bahan dasar najis tidak bisa meninggalkan unsur kenajisannya, sehingga itu menjadi tidak halal dikonsumsi. Maka penyembelihan itu apakah boleh dilakukan? Itu dilakukan di Indonesia, penyembelihan babi, tetapi bukan untuk target penyembelihan halal, maka tidak perlu atau tidak ada penyembelihan babi yang mengajukan sertifikasi halal, karena memang jelas hewannya tidak akan bisa disertifikasi halal. Demikian. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya dengan lokasi. Nah, ada beberapa item. Saya pada kesempatan ini tidak memiliki cukup banyak waktu karena dikemasannya 100 menit untuk bercerita komponen-komponen material audit halal untuk slaughterhouse. Artinya berbasis formnya, mungkin yang sudah pernah seperti disampaikan oleh staf pengampu sebelumnya. Karena hanya satu kali tatap muka, maka saya hanya mengambil parsial saja. Ini adalah contoh fasilitas produksi, komponen fasilitas produksi yang ada dalam komponen audit halal slaughter. Pada poin B, lokasi RPU RPH terpisah secara nyata. Nah, ada standar jarak minimal radius dan tidak ada kontaminasi silang. Ini gambar yang kami sajikan adalah sebuah site plan rumah pemotongan hewan, sebuah UPTD, yang semula pada gambar dengan lingkaran merah ini adalah open site. Demikian pula pada bagian belakang. Pada bagian depan ini single entrance, jadi ini adalah rumah pemotongan hewan untuk babi. Pada komponen, jadi ini adalah entrance masuk rumah pemotongan hewan. Single entrance ini menjadi kelemahan kritis yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa diterbitkan. Nah, oleh karena itu, site plan rencana yang dikembangkan setelah ada kegiatan audit adalah menutup akses ini. Di belakang ini tadinya adalah ada sharing facility penggunaan kamar mandi. Nah, mudahnya adalah di sini ada beberapa orang yang beraktivitas sehingga nggak terlalu jauh. Tetapi ternyata tidak bisa, bahwa ini ketika dimanfaatkan bersama, najis mughalladzah itu yang berpeluang menjadi komponen yang susah untuk ditangani kaitannya dengan masalah jaminan halal pada rumah pemotongan hewan. Maka ini menjadi ditutup ketika akses pengembangannya. Sehingga babi purely mendapatkan akses yang berbeda. Namun demikian, sampai kapanpun ketika aturan ini belum dirubah di dalam borang audit, maka UPTD ini tidak akan pernah mendapatkan status SJH A. Kenapa? Karena selalu akan ketemu dengan kelemahan bahwa radius minimalnya 5 kilo. Itu yang tidak pernah mereka bisa penuhi. Tetapi, in fact, kondisi ini bisa tersertifikasi halal setelah melakukan pengembangan site plan dan sudah diimplementasikan. Akhirnya, akses jalan itu betul-betul completely restricted, artinya betul-betul terpisah maksud saya. Nah, kemudian komponen lanjut dari penyembelihan halal adalah stunning method. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit tentang stunning method. Apa yang menjadi kata kunci pada stunning method ini? Pada penyembelihan halal, untuk standar penyembelihan halal di Indonesia, nah, memang berbeda dengan beberapa negara. Amerika, Eropa menerapkan standar yang berbeda. Ada yang menerapkan standar reversible maupun ada yang tidak mengharuskan reversible. Apa yang dimaksud dengan reversible consciousness? Reversible consciousness adalah ketika dilakukan stunning atau pasca stunning, ternak masih bisa menunjukkan simptom bahwa dia bisa recover partially meskipun tidak
seperti semula. Nah, beda dengan yang tidak reversible, maka ternak belum tentu. Nah, nanti implementasinya secara jelas ketika kita bisa tunjukkan ketika teknis stunning pada ternak ruminansia. Nah, pada slide di kanan, mohon maaf, itu ada gambar babi yang bukan termasuk ruminansia. Maksud kami adalah ruminansia dan hewan besar lainnya. Sementara kelompok grup unggas ini memiliki mekanisme stunning method yang berbeda secara prinsip. Namun yang harus dipegang adalah standar reversible consciousness. Bisa recover kembali, meskipun tidak 100% kondisinya. Baik, itu yang menjadi kata kunci stunning method. Kita akan masuk sedikit. Sebetulnya kalau sudah terstun itu apa sih yang menjadi tanda-tanda pada ayam? Itu misalnya, ketika ada tonic seizure, nah, itu ototnya menegang misalnya, lehernya melengkung misalnya, kakinya menjadi kaku ketika kontak dengan electricity. Matanya menjadi terbuka gitu. Nah, namun pada akhir tonic seizure, jadi setelah proses stunning, muscle otot itu menjadi lebih rileks. Kita perlu membedakan komponen standar otot dengan daging. Maka ketika masih beraktivitas itu kita sebut sebagai otot. Nah, ketika sudah terkonversi dia pasca mati bisa menjadi daging. Itu menjadi komponen dasar. Nah, apa yang diharapkan? Sebetulnya adalah menurunkan faktor resiko stresor ketika menjelang proses penyembelihan. Ketika dia lebih rileks, maka potensi kerusakan karkasnya menjadi lebih kecil, khususnya pada ayam misalnya. Tadi sebagaimana tabel yang pernah kami sajikan di atas, bahwa ternyata durasi wing flapping itu berkaitan dengan masalah, kalau pada beberapa pemotongan berkaitan dengan masalah red wing tip, karena ada kerusakan pada ujung sayap, pembuluh darah pada sayap, dan ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mensirkulasikan darah, maka menjadi merah, dan itu menjadi defek karkas. Nah, ayam yang sudah terstunning dengan baik, rhythmic breathing-nya menjadi nyaman gitu. Jadi artinya termasuk misalnya simptom pergerakan pada leher yang menjadi lebih rileks. Jadi otot itu, leher itu menjadi tergantung, sehingga akan lebih mudah ditangani saat penyembelihan. Berikut ini adalah beberapa standar. Nah, ketika kami melakukan kegiatan audit, biasanya ini menjadi beberapa parameter. Standar yang kita set itu tidak bisa standarnya sama, karena setiap perusahaan bisa jadi menggunakan standar yang berbeda. Tipe current atau tipe arusnya AC atau DC. AC memiliki efektivitas yang lebih baik dibanding DC. Sebagai satu contoh, misalnya DC itu membutuhkan durasi mungkin hampir 10-12 detik, sementara AC efektif pada 4 detik misalnya. Itu ya. Nah, artinya ada beberapa parameter. Kekuatan arusnya, frekuensinya, frekuensi itu heat impact pada aliran listrik ketika dia mengenai objek, dalam hal ini ayam. Nah, itu ada berbagai variasi, maka kita memiliki kelenturan ketika kita melakukan audit halal. Yang paling penting menjadi komponen adalah satu, bahwa dia reversible consciousness, bisa regain consciousness yang menjadi komponen pertama. Yang ketiga adalah kita melihat bahwa tidak terjadi overstun atau ayam mati akibat proses stunning. Artinya kematian ayam tidak diakibatkan oleh mekanisme penyembelihan, melainkan mekanisme lain di luar penyembelihan. Ketika ayam sudah mati sebelum disembelih, sebagaimana tadi kami sebutkan, maka hukumnya menjadi bangkai. Bangkai haram kita konsumsi. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada beberapa fakta mungkin yang sudah saya singgung tadi. Ada kaitan dengan beberapa komponen. Bird resistensi juga ternyata bisa memberikan dampak di luar komponen alat tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat.
ukuran tubuh, komposisi lemak, ini ternyata membutuhkan penanganan stunning yang berbeda. Artinya begini, ketika melakukan stunning, berarti misalnya implementasi stunning untuk ayam broiler lebih dari 2 kilo dibanding ayam broiler kurang dari 2 kilo pasti menjadi berbeda. Ayam lebih dari 2 kilo mungkin membutuhkan voltase yang lebih tinggi dibanding kurang dari 2 kilo. Oleh karena itu, secara teknis biasanya kita melihat dari catatan yang sudah diimplementasikan perusahaan untuk mengevaluasi apakah ada peluang overstun. Bagaimana mungkin misalnya ayam kurang dari 1 kilo bobotnya untuk produk tertentu ada segmen produk itu, tapi standar stunningnya tetap berada pada misalnya lebih dari 60 volt. Yang jelas biasanya itu diimplementasikan untuk ayam bobot di atas 2 kilo. Nah, maka galatnya menjadi tinggi sekali. Sebelum komponen atau instrumen stunning ini diperbaiki oleh perusahaan tersebut, maka sertifikasi halal tidak akan bisa dikeluarkan. Itu ada satu contoh teknisnya. Prestan electric shock, bird type or size. Kalau kita melihat, ini agak unik. Kalkun itu memiliki kondisi khusus. Resiko prestannya menjadi cukup tinggi. Yang pertama, proporsi sayapnya kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan itu, dia relatif panjang. Maka ketika dia digantung terbalik pada shackle, sayap itu lebih memiliki peluang besar untuk kontak dengan water bath kalau misalnya menggunakan water bath system. Sehingga akhirnya yang ditarget utama untuk stunning adalah bagian kepala untuk membawa ayam pada kondisi unconscious betulnya. Nah, maka kepalanya tidak kontak. Dia sudah bermasalah ketika sayapnya lebih dulu kontak, sehingga dia akan mengangkat. Akhirnya tidak terstun dengan sempurna. Dan ini bermasalah ketika penyembelihan tidak bisa berjalan sempurna karena si ternak ini ternyata pergerakannya luar biasa. Nah, ini beresiko juga terhadap ketidakhalalan produk. Yang kedua uniknya, jadi pada bagian kepala kalau kita lihat, karunculate itu berpeluang kontak juga lebih dulu. Artinya, komponen target pada otak itu tidak bisa langsung mudah terpenuhi pada sistem stunning kalkun. Nah, maka untuk sistem kalkun butuh adjustment yang berbeda. Itu ya. Stunning duration paling tidak minimal 5 detik. Itu pengalaman kami untuk broiler. Kurang dari itu, resikonya pasti ya tingkat keberhasilan stunnya kurang dari 90%. Sebetulnya ketika itu dikembalikan, maka akan menjadi berpengaruh dengan tingkat capaian kualitas karkasnya. Maka ketika dia tidak terstun dengan baik, dia masih bisa, pergerakannya masih cukup besar karena broiler itu ayam muda, resiko patah tulang dan lainnya, tingkat defek karkasnya menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan ruminansia? Ini secara prinsip tujuannya sama, namun implementasinya berbeda. Biasanya digunakan effective stunning blows to pit crown, jadi pada bagian kepala atau pada bagian belakang dari kepala. Yang ditarget adalah medula oblongata. Prinsipnya akan mengganggu fungsi normal otak. Nah, ketika itu diimplementasikan, maka kemudian dia berada pada kondisi seizure. Artinya berada pada kondisi misalnya pingsan setelah itu. Ada beberapa metode yang digunakan. Stunner feature penetrable or non-penetrable. Nah, kita di Indonesia dengan standar reversible consciousness itu menggunakan non-penetrable karena tingkat kerusakan dan potensi kegagalan, artinya sampai overstun-nya itu menjadi lebih kecil. Nah, nanti akan kami sajikan short movie, gitu ya. Ada beberapa tipe.
Nah, ini adalah gambaran penetrable dan non-penetrable. Ketika pada gambar yang sebelah atas ini, yang penetrable pada bagian belakang. Sementara non-penetrable secara prinsip dilakukan pada bagian depan. Bagaimana? Apa yang harus dipakai? Maka jelas di sini di Indonesia harus non-penetrable. Ya, harus bisa regain, reversible gain of consciousness. Bolehkah diulang pada kondisi tertentu? Peluang ini boleh. Nah, standar stunning itu juga butuh dilakukan oleh seorang stunner yang memiliki sertifikasi. Di Indonesia, IPB sudah memiliki sertifikasi untuk penyelenggara sertifikator untuk stunner. Ketika kami mencoba untuk berdiskusi dengan salah seorang stunner yang tersertifikasi, dia bilang tingkat keberhasilan tidak boleh kurang dari 95%. Artinya masih ada peluang galak, maka ada potensi dia memang harus diulang. Kemudian, bagaimana tuh teknisnya itu? Yang pertama, jarak biasanya kalau kita menggunakan captive bolt, maka jarak itu idealnya 5 cm pada bagian forehead. Pergerakan tip itu asumsinya 5-7 cm, sehingga ada hentakan dengan tingkat perbedaan jarak di angka 2-3 cm, dan itu diasumsikan cukup. Kemudian, slaughter proses itu harus dilaksanakan kurang dari 30 detik atau paling lama 45 detik. Karena dia biasanya masih bisa, berdasarkan hasil observasi kami, regain consciousness dan bangun kembali sapi itu. Nah, itu beberapa titik bahwa dia memang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Ini adalah gambaran sebuah mekanisme stunning di RPH. Kita lihat, yang bersangkutan ini adalah seorang stunner menggunakan Magnum Bolt Stunner kaliber 18 mm. Oke, kita coba lihat sebentar. Saat ini dia mereload peluru. Hanya peluru itu tidak pernah ditembakkan keluar karena hanya meledak di dalam. Alat ini prinsipnya merupakan piston yang bergerak dan memukul pada bagian forehead. Kita lihat. Dengan baik. Kemudian restraining cage-nya akan dibuka dan kemudian akan dilakukan penyembelihan. Pada proses penyembelihan ini kita bisa melihat betapa memang berbeda dengan yang menggunakan teknis tradisional restrain, ditali, ditarik ke sana kemari, maka tingkat stres itu menjadi lebih tinggi. Yang tentunya kalau kalian ada di bagian teknologi pangan menjadi lebih banyak tahu kaitannya dengan potensi perubahan kualitas daging. Itu ya. Ini yang tadi kami sampaikan, ini ada salah tulis 30-45 detik. Nah, pada bagian bawah ini adalah bekas posisi hempasan piston captive bolt. Kita lihat pada sisi kanan ada fracture sebetulnya. Namun fracture ini masih memungkinkan dia untuk regain consciousness. Tadi, sebagaimana kita jelaskan di awal, regain consciousness mungkin atau reversible consciousness itu tidak akan sama dengan kondisi awal. Tetapi yang paling penting di situ kita bisa melihat bahwa setelah dilakukan stunning, dia masih bisa hidup. Artinya, faktor kematian itu sangat dihindari terjadi karena faktor stunning. Ya. Baik. Nah, berikutnya kaitannya dengan teknis penyembelihan, masih menyinggung. Ada beberapa perbedaan. Kalau kita secara umum kadang menyebut kosher, yang kita lakukan juga kosher. Tapi kita sebutnya mungkin bisa menyebut itu sebagai modified
kosher. Karena standar kosher penyembelihan yang dilakukan Jewish atau orang-orang Yahudi, kalau kita lihat pada gambar sisi, sudutnya itu insisinya vertikal, beda dengan kita, cross. Maka ada standar perbedaan. Nah, ini yang tidak bisa kita implementasikan pada standar kehalalan produk untuk di Indonesia. Itu ya. Jadi, ada perbedaan terminologi. Nah, Amerika, Afrika, Eropa, ini masih menerima standar denyut jantung sebagai standar kehidupan. Ini kalau kaitannya dengan penyembelihan tadi. Namun di Indonesia tadi standarnya berbeda, regain consciousness, meskipun tidak sama kondisinya. Itu yang menjadi poin penting, bahwa stunning itu menjadi komponen kritis pada penyembelihan. Nah, ini hanya sekedar pertimbangan saja bahwa ternyata dengan proses stunning itu penuntasan darahnya menjadi lebih baik. Nah, ketika darah itu menjadi lebih baik, maka kualitas daging menjadi lebih baik karena darah adalah source kontaminan of microbia. Saya rasa ini mungkin kita lewati saja. Ini adalah beberapa kondisi electrical stimulation yang dilakukan, yang pernah kami lihat ada di Thailand. Jadi setelah bleeding tidak langsung di scalding, tetapi durasi bleeding itu sudah menjamin bahwa ayam itu mati. Kemudian ada electrical stimulation untuk meningkatkan kualitas daging, terutama pada bagian dada. Kemudian kita melangkah pada komponen lanjutan, yaitu halal slaughtering method. Nah, tadi sebagaimana sudah disinggung, reversible consciousness untuk stunningnya, dan kemudian ada syarat penyembelihnya adalah Islam dan baligh penyembelihnya. Secara teknis, biasanya pada form itu ditunjukkan dengan lampiran KTP. Udah betul Islam enggak? Itu ya. Kemudian dia umurnya berapa? Kita lihat. Nah, ini adalah salah satu gambaran kegiatan proses stunning di sebuah RPH. Nah, komponen air ini dialiri listrik. Kita lihat kondisi seizure-nya tadi. Kemudian tenang dia. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan proses penyembelihan. Ini yang disebut seizure tadi, tonic seizure, habis itu tenang. Nah, ini adalah kegiatan proses penyembelihannya. Nah, tata caranya doa. Ada doa yang disampaikan minimal adalah basmalah. Dan konsensus umumnya dibaca setiap kali menyembelih. Bisa jadi mungkin ada yang bilang bijama semua. Saya mau nyembelih satu truk, namun SOP minimal yang diimplementasikan pada LP POM MUI Jateng adalah dibaca satu persatu. Kenapa? Karena pada beberapa madhab menganut bahwa kalau dibaca di jamak, kita tidak bisa menjamin selama proses menyembelih, misalnya 1546 ekor itu, konsentrasi kita adalah selalu channeling kepada yang di atas. Bisa jadi sebagai manusia biasa mungkin teringat dengan komponen-komponen lain, entah istrinya, entah anaknya, tahu-tahu ditelepon. Nah, itu yang menjadi komponen-komponen, artinya sudah berubah niatnya. Maka di setiap saat harus membaca bismillah, bismillah. Itu yang paling minimal dibaca. Kemudian ada persyaratan terputus 3 saluran secara sempurna, itu SOP-nya. Itu yang ideal. Beberapa kondisi saluran makan terutama yang lunak itu tidak terputus sempurna. Namun demikian biasanya ada edukasi on-site untuk bisa menyempurnakan proses penyembelihan. Bukan berarti yang sudah tersembelih disembelih lagi, itu menjadi haram, tidak. Tetapi yang bersangkutan penyembelihnya itu mengulang proses penyembelihan sampai dia bisa melaksanakan proses penyembelihan secara sempurna.
Kemudian masih tetap dalam proses kelanjutan selama 2 tahun didampingi dengan auditor halal internal, terutama bagian QC, misalnya QC penyembelih, dia bertanggung jawab untuk selalu mengecek apakah si A tersebut tetap menyembelih dengan sempurna atau tidak. Baik, spesifik khusus penyembelih, ada form khusus sampai diterbitkan gitu. Belum disyaratkan untuk memiliki standar Zuleha, juru sembelih halal. Sertifikatnya tidak harus, karena prinsipnya bisa menyembelih, memenuhi standar syarat itu diperbolehkan. Kedepan mungkin akan dipersyaratkan, namun karena berbagai variasi skala usaha itu tidak memungkinkan itu disyaratkan untuk saat ini. Yang jelas memiliki pengetahuan dan dapat mengimplementasikan hukum syar'i terkait dengan penyembelihan, maka itu sudah dianggap cukup. Ini yang tadi kami sebutkan pada bagian ini. Esofagus tidak terputus dengan sempurna pada faringnya, maka yang bersangkutan ini biasanya kita edukasi sampai berhasil menyembelih dengan sempurna. Kesempurnaan hasil sembelihan ini menjadi lebih utama, ya. Ada beberapa komponen terkait dengan penyembelihan, mulai dari alat produksinya, kalau ada stunning atau tidak, kemudian kalau ini skala kecil kebetulan mungkin sehingga tidak ada stunning. Apakah masih hidup? Ini harus di cross check setiap saat. Bagaimana menyebut asma Allah dengan bismillah dan sebagainya. Alat penyembelihannya harus tajam, dipastikan terpotong pada 3 salurannya. Kemudian apakah hewan diyakini sebelum diproses lanjut sudah mati, ini menjadi komponen yang penting. Apakah darah dimanfaatkan produk lain atau tidak? Nah, itu. Nah, jadi ketika kita menemukan hasil seperti yang di sebelah kiri ini, pada kondisi tertentu masih bisa diterima. Karena itu bukan menjadi komponen yang paling wajib. Namun itu berbasis SOP yang dilakukan di LPPOM MUI, kesempurnaan itu menjadi utama. Oleh karena itu, pembinaan on-site ini dilakukan oleh seorang auditor kepada auditi. Kalau dia tidak bisa menyembelih sampai berhasil, berarti ini menjadi temuan dan dia harus dibina. Biasanya on-site akan didampingi proses penyembelihan itu sampai berhasil. Kemudian bleeding to scalding. Jadi ada skala pengeluaran darah sampai scalding. Ini ada titik kritis. Kenapa? Saat bleeding, tadi ada pada saat kita menjelaskan terkait ruminansia, standar kehidupan salah satunya adalah acceptable ketika masih ada denyut jantung. Denyut jantung itu bisa dihubungkan dengan kondisi bleeding atau pengeluaran darah. Maka kalau bleeding itu sudah terhenti, asumsi kasar ini ya, bahwa jantung itu juga sudah mulai berhenti. Maka bisa dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Tetapi kalau bleeding belum selesai, atau masih ada pergerakan ekstrim, beda dengan pergerakan fase penghabisan energi otot kaitannya dengan rigor mortis, maka belum boleh dilakukan proses lanjutan. Nah, ini menjadi titik kritis. Pada beberapa penyembelihan tradisional, mereka biasanya tidak menggunakan konveyor yang berjalan cukup panjang. Konveyor pun kami punya standar, biasanya tidak boleh kurang dari 3 menit untuk broiler misalnya. Kalau kurang dari 3 menit, dia biasanya belum mati secara sempurna. Nah, sehingga ketika dilanjutkan dengan proses scalding atau pencelupan pada air panas untuk memudahkan plucking atau pencabutan bulu, itu menjadi komponen lain yang menambah aspek potensi kematian di luar proses penyembelihan. Oleh karena itu menjadi wajib dihindari. Sehingga standar waktu bleeding itu menjadi komponen penting. Atau di perusahaan besar yang menggunakan konveyor, panjang konveyor, kecepatan konveyor ketika ayam digantung pada shackle itu menjadi komponen penting, kritis, bahwa memberikan jaminan ayam tidak diproses, dicelupkan pada air panas sebelum dia betul-betul mati. Kemudian ada konsep
Mungkin ini pada slide berikutnya, saya ini kita lewati saja. Kemudian setelah penyembelihan adalah plucking method atau proses pencabutan bulu. Mencabut bulu kenapa menjadi kritis? Ya. Sebetulnya bisa jadi tidak kritis karena sudah dipastikan mati sebelumnya, kemudian sudah ada proses scalding, artinya sudah pasti bahwa ini beres harusnya ketika masuk bagian komponen plucking. Namun demikian, ada yang unik pada sistem plucking untuk itik. Sebagaimana kita ketahui, itik memiliki kepadatan bulu dan ukuran bulu yang lebih kecil kalau kepadatannya lebih tinggi, sehingga dia memiliki kapasitas insulator tubuh yang lebih baik dari ayam. Konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya adalah bulunya lebih susah dicabut, sehingga membutuhkan mekanisme waxing. Mungkin yang putri-putri lebih banyak tahu teknis waxing itu seperti apa untuk memuluskan bagian tubuhnya. Namun pada konteks itik, ini digunakan untuk memudahkan pencabutan bulu. Pada panci bagian kanan ini, itu adalah wax yang masih panas, yang direbus. Kemudian, komponen dasar ini yang memungkinkan adanya titik kritis. Dari mana titik kritis itu muncul? Titik kritis itu muncul dari bahan wax, karena wax bukan hanya wax saja, tetapi ada tambahan minyak. Nah, minyaknya itu merupakan campuran dari saturated animal fat. Pertanyaannya, animal fat-nya dari animal fat yang apa? Jelas kalau kaitannya dengan penggunaan outside, luar, perfume, macam-macam, bahan sembelihan hewan halal yang tidak halal proses nyembelihnya, misalnya sapi tapi tidak berasal dari proses sembelihan halal, itu hukumnya masih boleh digunakan komponen dasarnya, misalnya untuk komponen gelatin dan sebagainya untuk kosmetik, tetapi tidak untuk produk pangan. Produk pangan ini kunci, maka ketika dia terkontaminasi dengan komponen najis meskipun berasal dari hewan yang halal karena tidak diproses dari proses penyembelihan yang tepat, maka itu menjadi komponen kritis. Maka standar pengambilan bahan ini, pencampuran bahan berupa saturated animal fat ini yang biasanya diambil dari lemak sapi, itu harus bersertifikasi halal sebelum digunakan sebagai mixing compound pada saat proses waxing. Mari kita lihat proses waxing ini sejenak. Jadi pada bagian ini, setelah dicelup pada parafin atau wax panas yang dicampur minyak dari lemak sapi, dia akan dicelupkan pada air dingin sehingga langsung jendal. Nah, ketika jendal maka seperti gambar ini sudah dilepas sehingga harusnya menjadi bersih. Saya rasa itu kaitannya dengan plucking, sehingga plucking itu ya plucking, tetapi tetap bisa memunculkan titik kritis. Kemudian adalah lanjutannya eviscerating dan viscera handling method. Viscera ini prinsipnya dia barang najis, namun masih mutanajis, bisa dicuci. Bagian komponen tertentu bisa dicuci karena ada isinya berkas pencernaan. Nah, penanganan viscera wajib dilakukan pada dirty area atau area yang terpisah dari clean area. Secara prinsip tadi disebutkan permasalahan utamanya adalah kaitannya dengan najis. Kemudian, bagaimana menghandling viscera yang sudah dibersihkan? Viscera seperti kita ketahui terdiri dari jeroan, misalnya giblet, komponen hati, jantung, rempelo, empedal, kemudian ada usus. Ini tidak disarankan ada pada cold storage. Secara prinsip kepentingannya adalah faktor resiko najis kalau dari sisi aspek halal. Kalau dari sisi HACCP maka ini sumber mikrobia, sehingga tidak ideal berada pada storage. Kemudian pada konsep dirty dan clean area itu ada komponen yang menjadi komponen kritis dari penyembelihan halal karena penanganan produknya saat ini kaitannya dengan najis dan mutanajis. Mutanajis adalah komponen najis yang bisa disucikan. Clean area handling method
critical point itu ada komponen standar kebersihan. Maka komponen HACCP dan bebas najis ini sebetulnya menjadi bersanding. Bagaimana toh karkas produk handlingnya? Bagaimana teknis pembumbuan atau marinasi yang biasanya dilakukan pada kawasan? Dan bagaimana kaitannya dengan traffic pekerja? Karena pekerja di situ biasanya jam kerja sekitar 4 jam, istirahat 4 jam kerja lagi. Pada proses itu ada peluang traffic, bahwa dia tetap mobile, ke kamar mandi, kemana. Nah, yang menjadi komponen key penting adalah najis. Komponen najis yang bisa mengkontaminasi yang berasal dari ayam maupun traffic pekerja. Kemudian kaitannya dengan clean area, ada juga komponen preservasi. ABF itu air blast freezer, kemudian ada cold storage. Air blast freezer biasanya suhunya minus 40, cold storage di 20 derajat. Biasanya dibekukan sampai minus 40, suhu minus 40, kemudian dibawa ke cold storage untuk penyimpanan lebih lama. Ada beberapa komponen kritis kaitannya dengan mungkin karkas handling, produk handling akan dijelaskan di bawah, tapi kaitannya dengan preservasi pada cold storage dan ABF, yang paling penting adalah tidak boleh ada sharing facility atau berbagi. Misalnya ada produk tidak teraudit ikut disimpan di situ, atau misalnya pekerja sambil membawa minuman dingin masuk ditaruh di situ. Mungkin bisa jadi minuman itu halal, bisa jadi komponen lain yang dititipkan di situ juga halal, tetapi itu menjadi komponen tidak teraudit. Maka ini menjadi keluar dari konteks sistem jaminan halal. Maka jangan ada kontaminasi meskipun dari produk halal, selama dia tidak teraudit itu bermasalah. Kemudian jika ada temuan kritis misalnya, ada beberapa komponen proses yang perlu diwaspadai pada ABF dan cold storage. Karena kaitannya dengan pendinginan, maka ada proses thawing, kemudian ada freezing, thawing, freezing, yang di situ melibatkan komponen air. Basah, genangan air, mohon maaf ini saya salah tulis, embun, itu memiliki potensi mentransfer najis. Maka standar titik kritisnya menjadi lebih besar dibanding standar penyimpanan yang bukan cold storage atau yang sistem kering. Maka ini menjadi komponen penting kalau kita mau menyimpan produk kita agar lolos dengan sistem jaminan halal, maka harus berada pada satu sistem jaminan halal. Jangan menerima yang di luar itu. Gitu ya. Proper karkas processing dan karkas handling ini menjadi masalah beberapa. Ini hanya sebagian sekelumit contoh. Kalau kita melihat betapa di situ masih ada sendal, ini sebuah perusahaan yang tidak ada konsep food dip-nya, maka ketika kita lihat pada bagian bawah, karkas masih menempel pada lantai, itu menjadi bermasalah, gitu ya. Nah, artinya karkas tercemar najis. Nah, mengapa komponen-komponen itu wajib toh? Kita kalau hanya menggunakan kacamata bahwa kita biasanya dimasak dicuci dulu tidak masalah. Tetapi kita menghasilkan produk dari sebuah pemotongan hewan wajib menjamin itu bebas najis. Kenapa? Karena pedagang sate, bakso itu biasanya hampir tidak pernah mencuci, langsung diproses, dibakar. Berarti kita memasukkan komponen najis ke dalam mulut kita, maka kita harus berhati-hati. Maka standar pemotongan yang halal harus menjamin dia bebas dari najis. Ini hanya komponen biosecurity yang bisa diintegrasikan dengan komponen halal. Food dip ini merupakan traffic lalu lintas ketika yang harus dilalui oleh pekerja, khususnya pada bagian clean area. Biasanya mereka masuk menuju atau keluar dari clean area. Yang perlu diwaspadai antara lain adalah kaitannya dengan misalnya pergi dari kamar mandi, itu kan najis, keluar membawa najisnya ke area clean area, sehingga ada komponen food dip. Secara HACCP, air itu bisa diintegrasikan dengan standar klorinasi untuk meminimalisir mikrobia yang biasanya diletakkan di luar clean area. Waste management ini mungkin hanya sekedar gambaran, ada limbah padat, limbah cair yang ditangani secara aerob. Untuk yang limbah cair, yang padat biasanya tetap dibuang.
Kemudian ini tadi gambaran ABF dan cold storage. Nah, tadi titik kritisnya adalah pada komponen cair yang mungkin terbentuk. Komponen keeping itu penting, log catatan, dan tidak ada sharing fasilitas dengan komponen yang tidak teraudit. Ini ada catatan contoh kasus. Perusahaan ini milik perusahaan A, tapi di gudangnya, di cold storage-nya dititipi perusahaan B. Administrasinya rapi, seems to be fine. Tapi sebetulnya serious problem karena ada sharing facility. Maka kita akan mentrace. Perusahaan stok B, perusahaan B itu memiliki standar sertifikasi halal nggak? Kalau punya mungkin masih bisa excuse, tapi kalau tidak punya berarti harus di-reject. Ini tidak akan keluar sertifikasi halalnya konsekuensinya. Saya rasa itu ya. Kemudian yang paling akhir, sumber kontaminan najis itu antara lain adalah bangkai. Dead on arrival itu mencapai 2% dari populasi minimal pada standar transportasi 30 km. Padahal kandang dengan rumah pemotongan unggas misalnya jaraknya rata-rata cukup jauh, artinya potensi kematian itu selalu terjadi. Dia harus ditangani dengan baik. Perusahaan memiliki keharusan, kewajiban untuk menjamin tidak ada peredaran produk tidak memiliki atau memenuhi kriteria. Dia harus ditangani dengan baik, burial atau mungkin burning atau mungkin mekanisme lain yang memungkinkan, intinya tidak boleh itu terdistribusi ke masyarakat. Saya rasa itu. Kemudian di komponen akhir kaitannya dengan sertifikasi halal adalah standar transportasi, trace dan labeling dari komponen bahan. Dipastikan itu sampai ke konsumen dengan baik. Maka beberapa perusahaan menggunakan standar peneng khusus yang menjadi ciri khas perusahaan. Ketika itu rusak, maka berarti sudah dibuka, menguap komponennya. Atau kenapa itu diperlukan? Karena dalam proses transportasi yang jauh itu, bisa jadi dia kalau nakal itu ada tambahan produk dititipkan atau produk itu hilang. Nah ini secara sistem produksi sebetulnya memberikan dampak akuntabilitas bagi perusahaan, tetapi dari sisi aspek standar kehalalan adalah mencegah adanya kontaminasi dari produk tidak teraudit yang bisa terjadi selama proses transportasi. Nah, ini bisa menjadi kritis ketika alat atau perusahaan ini berasal atau digunakan dari pihak ekspedisi yang di luar perusahaan. Maka harus ada MOU dari perusahaan transportasi itu menjamin bahwa standar kebersihan bebas najis dan hanya digunakan untuk transportasi produk halal itu harus muncul di dalam MOU dengan perusahaan ketika mentransport produknya. Sehingga komponen itu menjadi rantai yang sangat panjang mulai dari komponen hewan, lokasi hingga proses labeling dan transportasinya. Saya rasa itu itu materi yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada diskusi lanjut bisa kita rangkai pada diskusi perkuliahan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.